Oke, untuk slide-nya sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita mulai saja. Sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu. Sudah, Bapak. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan semua. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oke, saya masih di rumah, masih PJJ, bukan PJJ sih. Masih kurang sehat, jadi harus di rumah 2 hari ini. Memang pancaroba saya kena juga, ternyata kena flu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini masih berlanjut ya untuk media audio terkait kalau kemarin definisi media audio, sekarang untuk naskah media audio ini berlanjut untuk pertemuan kedua nanti, naskah media audio. Oke, sebelumnya ada yang pernah buat podcast seperti yang sudah saya tanyakan atau masih berjalan? Belum ada? Belum pernah buat, Pak. Belum. Gak apa-apa. Oke, kita Belum, Pak. awali. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang pengertian naskah media audio ya, kemudian petunjuk menulis naskah media audio. Nah, naskah ini kita buat ya, sekali lagi kita buat sebagai petunjuk untuk membuat media, khususnya media audio. Nah, naskah ini juga hampir sama nanti ketika semester 6 tentang media video. Nggak beda jauh sih. Ketika di audio ini hanya audio toh. Kalau di media video nanti ada visualnya pastinya, gambar pendukungnya. Hanya perbedaannya di situ aja. Oke. Yang selanjutnya itu petunjuk menulis naskah. Nah, ini kita perlu pelajari petunjuknya ya. Walaupun petunjuknya itu sedikit, cuma nanti istilahnya yang paling banyak gitu. Nah, istilah inilah yang menjadi acuan kita untuk menulis naskah ini. Oke. Pengertian naskah media audio. Naskah audio ya adalah penuntut ketika akan memproduksi program media. Medianya ini audio ya, berisikan urutan bunyi dan suara yang harus direkam. Nah, ini urutan bunyi dan suara. Kalau bunyi istilahnya apa? Bunyi apa? Ada yang tahu bunyi atau suara? Hampir sama ya? Ada yang tahu bedanya bunyi dengan suara? Bunyi, suara. Bunyi itu nyaring ya, Pak ya? Kalau Iya. bunyi itu nyaring. Kalau suara itu menggema nggak sih, Pak? Apa bilang? Kalau Bunyi itu? Kalau bunyi itu bunyi ya tadi ya. Kalau bunyi itu Iya. kan nyaring ya, Pak ya. Kalau suara itu menggema kan, Pak. Mungkin ada yang lain? Kalau bunyi yang dihasilkan, kalau suara yang menghasilkan. Bunyi yang dihasilkan, suara yang Berkesinambung tuh, Pak. Kayaknya saudaraan tuh, Pak. Ya, saudaraan. Kalau bunyi itu tadi ya, hampir sama sebetulnya. Bunyi bel gitu ya. Kalau suara manusia, suara burung. Lebih ke makhluk hidup kalau suara. Kalau bunyi itu sendiri, bunyi yang dihasilkan kan banyak juga sih. Ini perbedaannya harus mencolok juga. Bunyi bel, bunyi lonceng, bunyi trompet. Misalnya bunyi yang tadi yang betul tuh tadi. Yang dihasilkan dan menghasilkan. Kalau suara kan menghasilkan bunyi ya, itu sendiri. Oke. Nah, pada umumnya lembaran naskah dibagi menjadi 2 kolom. Nah, nanti kita buat 2 kolom. Pada naskah media audio, nah radio atau kaset ya. Kalau sekarang bukan radio, tapi audio streaming ya, maksudnya video podcast. Kolom sebelah kiri nanti merupakan 1/4 bagian halaman. Dan pada kolom ini dituliskan nama pelaku dan jenis suara yang direkam. Nah, nanti di slide terakhir kita coba lihat naskah media audionya. Oke. Untuk selanjutnya itu petunjuk menulis naskah media audio. Ini ada beberapa petunjuk. Yang pertama itu bahasa,
kemudian musik dalam program audio, kemudian batasan daya konsentrasi, nah itu istilah dalam penulisan naskah itu sendiri. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk bahasa dalam media audio ini digunakan adalah bahasa percakapan, bukan bahasa tulis. Nah, ketika kita membuat sebuah audio ya, lebih enak bahasa tulis atau bahasa percakapan biasanya kalau mendengar podcast atau YouTube. Ayo. Percakapan, Pak. Percakapan, Pak. Ya, karena bahasa percakapan biasa keseharian ya, lebih enak Ya. gitu, lebih enak didengar, terus kita lebih mengerti. Nah, termasuk kalian ketika belajar sesama teman, biasanya akan lebih cepat masuk ketika kalian berdialog sesama teman itu dengan bahasa percakapan itu sendiri dibandingkan bahasa buku bukan ya. Iya, Pak, Oke. betul. Nah, kalimat-kalimat yang digunakan sedapat mungkin ya kalimat tunggal dan pendek. Tunggal dan pendek. Misalnya saya sedang makan, kan agak ribet. Saya sedang makan apa gitu, kan agak ribet. Nah, pendek di sini bisa memiliki makna yang lebih sederhana. Nah, gunakan kalimat yang mudah dimengerti. Jika terpaksa menggunakan istilah yang sulit, berikan penjelasan. Ada yang tahu maksudnya apa ini? Mudah dimengerti. Jikapun terpaksa menggunakan istilah yang sulit, berikan penjelasan. Ada yang tahu? Contohnya? Oh, ini kali Pak. Misalkan bahasa-bahasa yang dimengerti dalam kehidupan sehari-hari dulu mungkin. Nah, kalau misalkan yang sulit itu kayak bahasa baku gitu Pak, misalkan kayak paradigma, terus bahasa-bahasa yang ada di KBBI lah. Kayak gitu mungkin apa ya? Oke, betul. Betul, bisa juga untuk tingkatan SD kan nggak mungkin ya kita belajar menjelaskan misalnya tentang perputaran matahari terhadap bumi itu disebut revolusi apa rotasi? Revolusi, Pak. Nah, nggak mungkin kan kita bilang revolusi itu apa ke anak SD kan? Bisa bingung si anak SD revolusi apa ya? Tapi jelaskan revolusi itu apa, rotasi itu apa. Nah, ini akan mempermudah si anak tersebut mengerti materi yang diajarkan tadi tentang perputaran matahari terhadap planet lain, atau matahari terhadap dirinya sendiri, berputar dirinya sendiri, itu harus dijelaskan ya. Karena nggak mungkin juga dengan bahasa penjelasan, tapi secara ilmiahnya harus benar menggunakan kata itu. Rotasi ya rotasi gitu ya. Tapi diperjelas. SD juga kan nggak ngerti dengan bahasa baku Pak, jadi ya kayak masih sikap anak-anak lah. Ya betul. Kita harus sesuaikan dengan level pendidikan satu, bukan level pendidikan aja, level dia cara menyerap pengetahuan. Walaupun kadang anak SD ada yang tingkatannya seperti anak TK ya, atau anak SMK tapi daya serapnya masih kayak anak SD seperti itu. Iya. Kita lihat seperti itu. Berbeda-beda Pak soal. Betul. Sekali lagi, jika terpaksa menggunakan istilah yang sulit, gunakan atau berikan penjelasan terhadap kata tersebut. Sekali lagi, bahasa yang digunakan, usahakan bahasa percakapan. Jikapun harus bahasa baku, berikan penjelasan. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya itu musik dalam program media audio ya. Karena program audio itu sendiri mengandalkan suara ya dan musik ya, agar pendengar tidak jenuh dan terasa kering di sini. Maka perlu menggunakan suara lain sebagai pendukung atau latar musik itu sendiri. Hal ini dimaksud untuk menciptakan suasana. Nah, musik ini kembali lagi sesuaikan dengan tema atau materi yang diberikan. Jangan sampai materinya itu enggak terlalu bersemangat, kita beri background suara yang semangat. Memang sih enak, cuman nggak akan fokus ke materinya ya. Malah jedak-jeduk terkaruan kayak gitu. Nah, ini sekali lagi ketika kita membuat media audio atau radio streaming atau podcast, nah usahakan musik yang melatar belakangi itu sesuaikan materinya. Nggak boleh kembali tadi. Kalau soft, kita materinya nggak terlalu tinggi, ya gunakan nggak terlalu tinggi juga. Kalau misalnya bersemangat, iringi suara semangat juga. Misalnya kemerdekaan Indonesia ya, ketika merdeka itu kan agak sedikit semangat ya, jeduk-jeduk ya.
berikan backgroundnya suaranya apa. Kalau misalnya sejarah tentang Melau sedikit, misalnya ketika terbunuhnya berapa jenderal. Nah, jangan pakai yang semangat, ya cocok atau masa orang terbunuh kasih lagu semangat seperti itu ya. Nah, ini sekali lagi dimaksudkan untuk memberikan penciptakan suasana ketika dibawakan media audio itu sendiri. Nah, kembali lagi ketika kita belajar bahasa Inggris ya, bahasa Inggris nggak mungkin ya ketika kita belajar apa accent ya accent. Ketika belajar accent, background suaranya terlalu tinggi juga itu. Sekali lagi, jangan melebihi narator, suara narator. Volume musik atau background suara diusahakan tidak melebihi suara narator atau narasumber yang sedang membawakan acaranya atau materinya. Bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Oke, sekali lagi sesuaikan background suaranya dengan materi, jangan terlalu tinggi juga terhadap si narator. Oke, untuk selanjutnya. Nah, batasan daya konsentrasi. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, batasan konsentrasi ketika kita membuat media, apapun sekali, apapun ya, kita perhatikan daya konsentrasi. Kalau dewasa ya, orang dewasa berkisar antara 25 sampai 45 menit. Ini daya konsentrasinya. Sedangkan pada anak-anak hanya 15 sampai 25 menit. Nah, ini dikarenakan itu diharapkan dalam pembuatan program ini tidak terlalu panjang. Sesuaikan aja daya konsentrasi kita. Ya termasuk ketika kita belajar secara online pun sama. Ada yang konsentrasinya full, istilahnya sampai akhir. Ada ketika sampai 15 menit udah jenuh. Ada yang udah masuk ke 20 menit udah mulai tunduh, istilahnya nundutan. Gitu. Apalagi materinya menjenuhkan. Itu dalam jangka sekitar 15-20 menit udah kayak apa? Khotbah Jumat. Padahal 15 menit tapi tunduhnya minta ampun. Gitu. Nah ini ya. Kita lihat batasan daya konsentrasi tersebut. Nah, usahakan ketika kita membawakan acara atau di dalam audio itu rekamannya sedemikian rupa menarik apa? Atensi si audiensnya gitu. Nah, bahkan ketika anak di bawah remaja ya, misalnya usia dini. Nah, saya pernah lakukan ini ketika mengajarkan anak ya. Daya konsentrasinya ternyata cuma 5 menit atau 10 menit. Ketika murojaah ya, cuma 5-10 menit. Setelah itu mereka udah mulai nggak mau konsen itu, nggak mau diam misalnya. Nah ini, perhatikan ketika kalian membuat media ya, tujuan kalian kemana nih targetnya. Misalnya pembuatan media audio pada mata pelajaran biologi untuk anak SD. Nah ini perhatikan ini. Batasan audionya sampai mana? Istilahnya panjang durasinya. Usahakan jangan melebihi 25 menit ya. Karena dia konsentrasinya 20 menit. Adapun ketika membuat audio itu melebihi 20 menit, ini dibuat part-part ya. Ya, misalnya sesi 1, sesi 2 atau part 1, part 2. Nah, usahakan seperti itu. Oke, bisa dipahami sini. Batasan daya konsentrasi. Jangan sampai melebihi itu. Kalaupun melebihi, sekali lagi dibuat part, bagian-bagian. Kan biologi atau sejarah kan ada beberapa materi ya. Ini materi ada yang panjang, ada yang pendek. Ketika kita menemukan materi yang panjang, durasinya, dan ketika membuat audionya, kita buat aja part 1, part 2. Supaya si anak itu lebih enak mempelajari materi tersebut. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke. Selanjutnya, nah, istilah dalam penulisan naskah audio. Nah, istilah ini harus kita pelajari juga. Ada beberapa istilah yang saya tidak pakai juga. Sebetulnya ada melebihi yang saya tampilkan di sini ya. Tapi kalian bisa cari sendiri ya. Nah, istilah yang sering digunakan ini dalam penulisan naskah, diantaranya itu announcer, kemudian narator, musik, sound effect, fade in, fade out, of my crossfade. Ada juga ketika di kelas malam ya bilang bumper in, bumper out, atau at least, atau yang lain ya. Kalau itu bisa masuk ke AdSense atau periklanan ya, advertising itu. Ketika kita membuat audio bisa kita sisipkan iklan. Nah itu untuk pendapatan juga sebetulnya. Ketika membuat radio juga sama. Ketika ada berapa menit terus muncul audio itu bumper in ya itu iklan. Oke, kita pelajari satu persatu dulu. Untuk announcer ya,
Ini penyiar bertugas memberitahukan bahwa sesuatu acara atau program yang akan disampaikan. Misalnya gini ya, selamat datang di channel ini ya. Pada materi ini kita akan mempelajari, beda lagi gitu. Masing-masing beda kan. Pernah dengar kan radio, sama dengan di radio ini gitu kan. Nah itu announcer. Bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas seperti itu. Atau pertemuan ini apa gitu. Nah itu announcer ya. Sekali lagi bertugas memberitahukan bahwa acara atau program yang akan disampaikan itu apa materinya. Oke, announcer istilahnya announcement ya. Tunjuk atau pembuka lah. Pembuka. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Pak. Oke, announcer ini biasanya di pembukaan nanti ketika kita buat skrip naskah ini ada announcer. Oke, kemudian narator. Nah, ini beda dengan announcer, bisa juga dengan dirinya sendiri. Nah, narator sendiri itu penyiar ya yang menginformasikan pokok bahasan serta tujuan yang akan dicapai dalam program yang akan disajikan. Nah, narator ini sering ditugaskan menghubungkan adegan satu dengan adegan lainnya dalam program. Kalau yang tadi announcer hanya pembuka aja, biasanya kan ciri khas ya, ciri khas si radionya atau audionya seperti apa. Atau kalau kalian sering melihat YouTube yang sudah termanage, biasanya dia memiliki opening ya, opening yang khusus, misalnya announcer tadi. Sama datang di channel ini tentang membahas ini. Tapi ketika masuk ke pembahasan, maka muncul si narator. Nah, si narator lebih spesifik lagi. Dia menginformasikan pokok bahasan yang akan dituju ya dalam program yang akan disajikan itu. Seperti itu. Oke, bisa dipahami untuk narator. Biasanya rekaman ya, announcer itu karena sering itu aja openingnya, announcer itu nah bisa rekaman. Kalau narator ini sendiri bisa karena dia live ya, live streaming atau on air, dia narator langsung membuatkannya secara langsung. Ada juga sih rekaman kalau isinya siaran ulang. Sekali lagi, narator adalah penyiar yang menginformasikan pokok bahasan serta tujuan yang akan dicapai dalam program yang akan disajikan. Misalkan tadi ya, selamat datang di acara ini atau selamat datang di channel ini. Kali ini di video kali ini atau di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan media audio dengan menggunakan Audacity. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini untuk narator. Cara khusus ya dia bahasan tujuannya seperti apa. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Jangan sampai hanya diterangkan aja ya. Saya suka perkuliahannya itu diskusi aja. Siapa tahu ada yang lebih istilahnya udah sering ya. Saya profesional karena sudah seringnya YouTube atau membuat podcast atau memang bekerja di broadcasting, enggak. Seperti kelas karyawan kemarin ya, ada dia udah mengerti. Bahkan dia udah terjun di dunia ini. Oke. Tidak ada, kita lanjut. Kemudian istilah dalam penulisan naskah yang selanjutnya itu musik ya. Musik ini memberikan petunjuk kepada sutradara bahwa di baris itu harus diselipkan atau disisipkan musik ya. Kembali tadi disisipkan musik ini satu sebagai opening bisa, sebagai latar musik bisa, sebagai penutup juga bisa ya. Sekali lagi musik ini berperan sebagai penutup atau opening juga atau melatar belakang seperti itu. Kalau yang tidak suka musik bisa dengan suara lain. Misalnya gemericik air, bisa kicauan burung, misalnya dia YouTube-nya tentang kicauan burung, ya nggak perlu pakai musik juga nggak apa-apa. Bisa menggunakan tadi suara kicauan burung seperti itu. Atau suara apapun ketika dia misalnya tentang tutorial mengemudi, seperti itu. Bisa dengan suara mesin atau suara kendaraan berjalan, tuh ya. Pengganti dari musik tadi menggunakan suara lain. Ya. Jadi disisipkan untuk memberikan kesan ketika penyampaian materi tersebut. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, bisa ya? Oh enggak, Bisa. enggak. Kita diskusi. Sekali
Sekali lagi untuk musik ini hanya alternatif aja ya, penggantinya itu suara lain. Sesuaikan dengan materi atau tujuan yang akan dicapai pada apa naskah yang kita buat untuk apa tujuan pembelajaran. Ada juga tujuan untuk apa bisnis bisa ketika kalian buat apa audio atau podcast ya atau radio streaming itu bisa. Kalau udah profesional kalian punya tim misalnya di sini ada 29 mahasiswa ya. Kalian buat aja tim per tim misalnya 5 orang sebenarnya udah berjalan. Yang penting konsisten. Misalnya 5 orang itu dibagi-bagi ketika yang satu merekam, satu editing, satu nge-broadcastnya, satu marketnya ya, promosi, yang satu lagi manage-nya. Itu luar biasa. Kalau benar-benar konsisten itu bisa berpendapatan sebenarnya. Gitu. Oke, yang selanjutnya itu istilah dalam penulisan naskah audio yaitu sound effect. Nah ini suara-suara yang dimasukkan ke dalam program untuk mendukung terciptanya suasana atau situasi tertentu. Nah, efek ini juga digunakan menggunakan setting ya, setting ini supaya memberikan kesan suatu suasana atau situasi ya. Misalkan di sini bunyi kambing mengembik dan ayam berkokok. Ini menunjukkan adegan berada di pedesaan. Misalnya ganti bunyi kambing mengembik diganti dengan suara burung berkicau bisa, atau ditambah lagi suara apa gemericik air sungai itu bisa. Ini misalnya di pagi hari di suasana di pedesaan gitu. Ini digabung ya sound effect-nya beberapa suara digabungkan sehingga menciptakan suasana dan situasi tertentu. Nah, situasi tertentu misalnya ketika kalian membawakan materi sejarah ya terhadap anak SD misalnya tentang peperangan bisa sisipkan dengan apa suara tembakan bom itu kadang itu perlu sound effect ini misalnya smash ini supaya apa atensi si anak peserta didik atau audiens lebih memperhatikan lagi ketika misalnya membacakan sejarah ketika bunyi bom itu benar tambahkan volume dan efek suara bom. Nah, kadang kan itu tiba-tiba suara tinggi dan menggelegar kan itu akan memberikan kaget kan gitu. Nah itu memberikan apa atensi pada si audien atau peserta didik untuk ternyata memberikan suasana kan terhadap dirinya bahwa dianya misalnya dalam sejarah itu seperti ini suasananya seperti itu sehingga mengerti materi yang dimaksud. Suasana peperangan seperti ini suara petasan bisa juga sih ketika bunyi petasan apa itu bisa perkenalan. Nah, sound effect ini ketika kita membuat pembelajaran audio, bisa ketika targetnya misalnya anak PAUD ya. Tahu kan PAUD? Iya. Iya. Apa kepanjangan PAUD? Pendidikan anak usia dini. Oke, ini biasanya para ahwat yang membuat ini audio untuk pembelajaran usia dini. Apa? Ketika kita mengajarkan suara huruf hijaiyah kan harus dengarkan suaranya seperti apa. Nah ini berikan sound effect-nya seperti apa. Atau mendengar bunyi petasan seperti apa kan berdengarkan tuh. Suara mobil seperti apa sound effect-nya berikan seperti itu. Atau mendengar istilah mengenal suara atau bunyi ini bisa menggunakan sound effect. Suara bunyi embek seperti apa ini. Ayam berkokok seperti apa, burung berkicau seperti apa. Nah ini ya peran dari sound effect itu sendiri membantu memperkenalkan misalnya target kita anak usia dini tadi seperti itu atau bisa juga untuk menciptakan suasana bisa dipahami di sini sound effect sekali lagi menciptakan suasana bisa juga mengajarkan anak mengenal suara-suara kembali lagi tergantung ke target peserta didik kita sampai sini dimengerti. Mengerti, Pak. Sound effect. Oke. Untuk selanjutnya fade in. Fade ini petunjuk bagi sutradara dan pemain atau pelaku bahwa harus diciptakan situasi seolah-olah ada orang yang mendekat. Nah, caranya pelaku harus membaca dengan menggerakkan mulutnya. Mula-mula jauh dari mic dan semakin mendekati mic. Nah, teknik sebenarnya ini ya. Ketika kalian menggunakan merekam audio atau ketika streaming itu bisa teknik fade in ini kita seolah-olah dia akan orang mendekat ya.
atau suara ketukan truk 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 truk. Bisa juga memainkan volume seperti itu. Tekniknya seperti itu. Misalnya assalamualaikum, waalaikumsalam, hai apa kabar, itu gabungan dengan fade out nanti. Nah ini ketika dia mendatang, suara sepatu datang, waalaikumsalam, kan dekat mic-nya seperti itu, perbesar. Misalnya untuk fade in ya, pelaku membacakan menggerakkan mulut-nya, mula-mula jauh, kemudian semakin mendekat. Waalaikumsalam, kan dekat itu ya. Kalau dari dekat misalnya dari dia menyapa, assalamualaikum, waalaikumsalam, dia datang, tek suara bunyi, mendekat, apa kabar, kan udah mulai dekat ya, suaranya membesar itu, apa kabar, kan dekat. Nah ini teknik aja, gimana seolah-olah orang yang mendekat seperti itu. Ada yang memberikan contoh yang lain mungkin? Yang bisa memberikan contoh yang lain? Untuk fade in ini, sekali lagi, seolah-olah ada orang atau benda lain yang mendekat. Atau larinya kambing yang lagi bergerumbul dari jauh terus mendekat kita, itu bisa. Itu kalau tidak teknik ini atau suara volume yang mulai diperbesar. Oke, ada yang mungkin bisa memberikan contoh lain? Kayak efek hantu, kayak suasana hening kayak gitu. Seperti itu kan. Kicau, Pak. Suara burung berkicau bisa gak, Pak? Bisa. Kalau misalnya kita sebagai misalnya yang suka hiking ya, yang jalan ke gunungan, nah mulai mendekat suara burung seperti itu. Sekali lagi, gimana caranya itu bisa. Kalau misalnya tekniknya selain mic, kita mainkan di volume. Kicauan burung kan dari awal kecil ya, tapi diperbesar itu istilahnya mendekat, gitu. Seolah mendekat. Tekniknya satu, mainkan mic dari jauh mendekat atau mainkan di volume. Ketika kita main di volume bisa streaming langsung. Nah ini ada beberapa bagian. Kalau tekniknya hanya sutradaranya dirinya sendiri, kemudian announcernya dirinya sendiri, kemudian naratornya dia sendiri, terus efek soundnya dia sendiri, emang agak ribet. Itu biasanya single factor ya, yang belum punya kru, yang mungkin yang baru merintis biasanya. Tidak apa-apa. Itu bisa. Itu kreativitas masing-masing. Oke. Jadi betul, bisa suara lain, kembali lagi, tergantung kreativitas dan apa tujuan yang akan kita buat di media audio tersebut. Oke. Ada pertanyaan? Pak mau nanya Pak terkait tulisan naskah, apakah ada link dari internet atau apa gitu untuk contoh naskah yang kita akan buat? Seperti seumpamanya kita nulis itu doang, apa nulis judulnya dulu, kan suka ada referensi langsung. Apakah ada link seperti itu Pak? Oke. Kalau untuk itu mungkin kita pelajari dulu. Sebetulnya ada khusus dia apps production ya. Itu selain audio juga memproduksi video. Silakan apps production. Kalau kalian ketik aja di Google ya, tinggal ketikan penulisan naskah audio, itu langsung bunyi. Langsung banyak referensi. Ya lebih baik pakai yang biasanya link itu benar-benar khusus memproduksi audio atau video, biasanya filmmaker. Ada di internet. Kayaknya tadi penulisan naskah audio. Nanti muncul referensi. Nah itu ada yang komplit, ada yang setengah. Kalau yang komplit, wayahnya kalian harus baca. Kembali lagi, biasanya dari idenya apa dulu pembuatan audio itu. Nah itu nanti di tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan penulisan audio. Atau ketika kita akan mengembangkan media audio. Kita buat dulu idenya apa, tujuannya untuk apa, goalnya apa. Memang target kita di perguruan ini ke sana ya. Sebenarnya ketika perkuliahan ini selesai, kalian sebenarnya bisa membuat skripsi. Misalnya pengembangan media audio untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya. Pengenalan apa, huruf apa. Gitu. Atau enggak pembelajaran present tense apa. Terus lebih khusus untuk kelas berapa. Seperti itu bisa.
Itu di jurnal-jurnal udah banyak. Nah, saran saya ketika kalian mengembangkan untuk skripsi atau penelitian, silakan baca jurnal karena di jurnal itu udah hasil penelitian ya. Jadi lebih spesifik, kalian tinggal mengembangkannya. Seperti itu. Oke, jadi sekali lagi di internet itu banyak untuk sumber penulisan naskah audio. Oke, seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Mau nanya Pak, Oke. kalau dalam media audio pronunciation apa di? Gimana nyebutnya Pak? Itu penting nggak Pak? Soalnya kan ada juga yang punten lidahnya kurang gitu nyebut L atau nyebut R gitu. Iya. Kalau untuk bahasa itu penting. Jangan sampai kita bukan ahli bahasa, kita membawakan materi bahasa. Itu kadang menjerumuskan, nggak baik sebenarnya. Dan lagi diharapkan bahasa percakapannya menyesuaikan dengan apa yang kita kuasai. Ketika kita membawakan pembelajaran bahasa Inggris di audio itu, ya tetap pronunciation itu penting ya. Accent suaranya seperti apa itu penting. Bagi ketika kalian mengembangkan audio untuk pembelajaran bahasa Inggris ya, itu penting. Hati-hati ya, sekali lagi. Diharapkan jangan ketika kita membawakan audio itu tidak menguasainya. Sama ketika saya juga pembelajaran buat tutorial ya bahasa percakapan, kalaupun harus bahasa Inggris ya bahasa Inggris, sewajarnya aja. Gitu. Sekali lagi pronunciation itu penting ketika materi yang dibawakan itu tentang bahasa, terutama bahasa Inggris. Kalau misalnya hanya sebatas seperti ini, misalnya narator, fade-in, seperti itu, tidak masalah karena bukan materi pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa Bapak, makasih. Oke. Yang lain? Oke, terus mungkin udah punya ide akan membuat apa audio pembelajaran ini? Sebenarnya target kita akan membuat audio atau podcast ya, audio streaming. Gitu. Ada juga seperti YouTube, dia bisa menghasilkan kok. Di Anchor itu, Anchor ya, Anchor.fm itu bisa berpenghasilan sebenarnya. Kalau kalian bisa ngulik. Itu seperti YouTube, ketika kita mulai membuatnya, di-upload, terus banyak yang listener yang mendengarkannya, bisa ribuan, terus itu kita bisa untuk pengajuan AdSense, seperti itu. Bisa. Bagusnya lagi di Anchor FM itu sudah bisa dia powered by Spotify. Jadi ketika kita buat channel di Anchor itu, kita punya channel juga di Spotify. Mau jadi promosi ya. Nah itu kalian bisa buat. Tapi kalau kalian benar buat per part, itu ketika bahasan yang lebih dalam lagi dan itu penting, itu kalian bisa prepaid ya. Prepaid di sini harus berbayar si audiensnya. Ketika bahasan itu penting, dia merasa perlu mendengarkan kelanjutannya, itu bisa kita jual. Kita prepaid, ketika dia bayar, kita open untuk dia. Itu bisa. Tekniknya seperti itu ya. Ketika kita berentrepreneur ya, ketika menggabungkan teknologi dengan usaha. Nah, kita buat aja audio per part. Masing-masing memiliki tujuan tertentu dan lebih spesifik. Kadang orang lebih senang mencari seperti itu. Nah, ketika bagian yang sulit dipelajari dan itu penting, kita prepare. Kayak gitu. Nah, itu bisa kita ajukan pembayaran. Dulu pernah ada dokter dia jago ahli bedah seperti itu. Dia buat per part video. Bisa membedah karena dia spesialis. 2 part pertama dia free. Kemudian selanjutnya berbayar. Nah, itu kan orang kedokteran kan penting ya. Ketika teknik membedah seperti apa, caranya seperti apa, itu penting. Nah, berani itu bayar. Itu. Makanya dokter daripada dia kan udah punya hasil dari situ, kadang dari prakteknya dia hanya terjadwal seperti itu. Karena udah berpenghasilan lain tadi dari videonya. Nah, audio juga sama bisa. Oke, kembali ke sini. Sampai sini audio untuk fade in bisa. Seolah-olah dia datang ya, mendekat seperti itu.
fade in. Oke, untuk selanjutnya itu kembalikan dari fade in itu fade out ya, petunjuk bagi sutradara atau pemain atau pelaku ya, bahwa harus diciptakan situasi seolah-olah ada orang yang menjauh. Misalnya tadi udah assalamualaikum, mendekat, ngobrol, berbicara, ya udah pisah, nah mulai menjauh tuh suara dia. Sampai jumpa kembali gitu. Ya, biasanya gitu. Jadi mic-nya aja jauhkan gitu. Atau volumenya diperkecil pelan-pelan gitu. Nah ini sekali lagi fade out ini situasi seolah-olah ada orang yang menjauh. Oke, sampai sini dimengerti? Kembalikan fade in, fade out. Kalau di slide kan hampir sama ya, di slide PowerPoint ada fade in, fade out ya. Transisi ya. Di transisi. Sama kan? Kalau fade in dia datang kan? Shoot gitu kan? Kalau fade out ya udah keluar. Nah, dari suara pun sama. Dia seolah-olah mendatang. Kalau fade in, kalau misalnya keluar, dia seolah keluar ya tadi, fade out. Bisa dimengerti? Mengerti, Pak. Bisa, Pak. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya itu off mic ya. Ini petunjuk bagi sutradara dan pemain atau pelaku harus diciptakan situasi seolah-olah ada orang berbicara dari jarak jauh. Nah, caranya ini si pembaca teksnya atau si naratornya atau yang membawakannya menjauhkan mulutnya dari mic gitu. Gitu. Misalnya dia berdialog, dia ada di seberang jalan, yang satu di sini. Tekniknya seperti itu. Yang satu tinggal jauhkan aja deh. Halo, assalamualaikum. Yang dari dekat gitu ya. Halo, assalamualaikum. Nanti yang dari jauh misalnya ada di seberang dia, tinggal jauhkan aja ya. Oh, waalaikumsalam, apa kabar? Gitu kan gitu. Oke, teknik itu untuk off mic. Seolah-olah ada orang yang berada di kejauhan seperti itu. Misalnya dari jauh menyapa atau di seberang jalan atau seberang sungai seperti itu. Kalau lagi di pesawat, oh gitu biasanya itu. Seolah jauh. Bukan fade in ya, seolah jauh mendekat, atau fade out, seolah menjauh. Tapi off mic ini dia benar-benar udah berada di jauhan seperti itu. Tidak datang atau tidak jauh. Oke? Bisa dimengerti? Mengerti, Pak. Oke, sip. Untuk selanjutnya crossfade. Nah, ini crossfade ya. Ini biasanya di transisi dua bunyi yang berpapasan. Hal ini bisa musik dengan musik atau musik dengan FX. Ini tadi apa? Sound effect ya. Pada saat bunyi pertama diperlemah, bunyi kedua masuk dengan lemah, misalnya seperti itu. Ada juga bunyi pertama makin lemah, bunyi kedua makin menguat. Nah ini sehingga pada saat bunyi hilang, tertinggal bunyi kedua saja seperti itu. Jadi transisi ketika misalnya di suasana radio itu tentang cerita gitu, dari bahagia ke sedih. Kan ada transisi musik ya. Dari musiknya bahagia, ketika mendapat cerita yang sedih, dia turun musiknya. Gabung. Nah, crossfade ini transisi antara bunyi pertama dengan bunyi kedua. Seperti itu. Nah, ini disebut crossfade. Misalnya musik dengan musik, musik dengan suara, misalnya jeng 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 atau apa gitu digabungkan. Atau suara hantu tadi awalnya senang-senang, tiba-tiba suaranya mencekam. Nah ini teknik untuk crossfade ya. Dari suaranya happy-happy itu di suatu pesta pemalaman, terus pas jam 12 malam bunyi FX tuh suara lonceng ting 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 ting, kemudian tambah suara bunyi yang aneh tadi, itu bisa digabungkan. Nah ini untuk crossfade, berpas-pasan ya, bunyi berpas-pasan dari musik atau musik dengan sound effect. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah ini saya terakhir itu contoh format naskah audio ya. Nah ini contohnya yang sederhana ya, sederhana cuma beberapa baris aja. Tapi kalian bisa kembangkan ketika lihat sampel-sampelnya di internet, itu banyak bersebaran. Atau bisa juga ada di buku ini, 2 buku nih, kalau nggak salah media pendidikan ya. Ini dari Pak Aris Adiman, yang satu lagi media pembelajaran, itu dari Pak Daryanto.
dan bisa buat ini buku jadul sih. Buku jadul. Bukan jadul sih, nggak berapa tahun lah, sekitar 20 tahun yang lalu. Tapi ini lumayan, di sini udah ada mencakup mata kuliah TP sebetulnya tentang media pembelajaran dari audio, video. Sini buku ini. Kalian bisa cari bukunya di Gramet atau di internet juga bisa. Masih lagi. Oke. Nah, untuk sekali lagi format naskah audio yang pertama nih, kita buat tadi dua kolom ya. Dua kolom ini nomor, kolom pertama nomor, pelaku atau jenis suara ya. Kemudian kolom kedua itu teks atau suaranya apa. Misalnya gini, yang pertama ya musik opening ya. Makanya sebetulnya pembuka. Kemarin ada masukan, Pak, kalau di nyatanya bukan pembukaan. Kalau pembukaan identik dengan apa? Ada yang tahu? Pembukaan 1, pembukaan 2 kan gak enak ya. Seperti yang mau melahirkan sebenarnya. Pembukaan 1, pembukaan 2. Tapi makanya mereka bilang pakai bahasa itu aja. Semestinya bahasa Inggris. Gak apa-apa. Opening misalnya. Musik opening sebagai pembuka ya. Kemudian ini in, up, down, under. Ini maksudnya apa? Ada yang tahu? In, up, down, under. Ada yang tahu? Maksudnya? Tahu? Oke, pernah dengar radio atau podcast atau YouTube, biasanya ada opening ya, itu suara. Ini suara musik, ini langsung ada yang tinggi, mulai cetek, turun lagi, under langsung menghilang, langsung muncullah anchor. Announcement. Pernah dengar itu? Biasanya opening dia. Dari musiknya melandai, misalnya datar dulu, langsung ada yang tinggi, langsung turun, langsung mulai menurun lagi, rendah. Supaya apa? Suara naratornya mulai terdengar ketika announcer-nya itu mulai membawakan apa? Pembukaannya seperti itu. Dan biasanya ada juga yang pakai sound effect lain, misalnya suara burung ketika channelnya tentang membahas burung seperti itu. Kalau ikan gimana? Nggak mungkin ya. Suara gericik air biasanya seperti itu digabung seperti ini. Sekali lagi untuk nomor pelaku ini bisa langsung ke announcer, bisa diganti dengan sound effect, bisa. Ini kembali ke naskah audio itu sesuai dengan apa yang kita buat, seperti apa konsep yang akan kita inginkan. Kembali lagi ke idenya. Ya. Jadi sekali lagi di kolom 1 tuliskan nomornya, kemudian musik. Nomor itu penting ya untuk indexing. Biasanya ketika ada koreksi di nomor berapa nih? Misalnya nomor 5. Nanti koreksinya nomor 5. Ada koreksinya nomor 10, langsung kan enak. Ini nomor itu untuk apa? Identifikasi aja, identifikasi. Pelaku atau jenis suara, pelaku tadi announcer atau narator. Jenis suaranya tadi barik musik atau sound effect. Nah, kemudian teks atau suaranya, maksudnya akan yang dibawakannya. Kalau musik tadi musiknya apa, terus suaranya apa, misalnya sound effect. Kemudian tekniknya apa, misalnya langsung tidur, terserah, turun lagi, langsung hilang. Itu masing-masing ya. Itu biasanya apa, mengidentifikasi, oh udah punya ciri khas misalnya channel itu, atau radio itu punya channel, identifikasi atau misalnya identitas sendiri. Oh suara ini ternyata channel ini gitu. Pernah dengar kan? Radio bunyi ini awal, tahu ya ternyata itu radio ini. Itu sekali lagi, kadang musik pertama ini, pembuka ini memberikan ciri khas terhadap si channel atau apa siaran tersebut. Nah, announcer ya teksnya apa? Misalnya announcer dia akan, inilah siaran podcast Nalpot. Siaran ini ditujukan untuk siapa saja yang ingin belajar IT. Misalnya seperti itu. Misalnya, inilah siaran podcast teknologi pendidikan. Apa? Teknologi pendidikan, Universitas Ibn Khaldun Borneo. Siaran ini ditujukan untuk siapa saja yang ingin apa? Belajar teknologi pendidikan. Seperti itu, announcernya. Kemudian setelah itu, announcer udah selesai, mulai mengingatkan transisi, ganti FX. Atau bisa juga dengan musik yang lain, misalnya mengganti dari pembuka musik apa di sini sisipkan, atau suara yang lain bisa digantikan. Kalau di sini kan tentang IT, identik dengan misalnya keyboard, suara ketikan aja keyboard seperti itu. Kalau tadi saya tentang ketika apa suara dimintakan berarti kayak musik di sini seperti itu. Kemudian musiknya seperti apa?
in, up, down, under, atau dari down, up, langsung ke under, bisa. Kemudian setelah itu under, istilahnya musiknya udah turun atau sound effect-nya menurun, masuk ke narator. Nah, narator mulai menjelaskan tadi lebih spesifik lagi tujuan dari pertemuan kali itu. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi pengembangan media audio menggunakan Audacity. Nah, ini lebih spesifik kan? Materinya lebih spesifik kan dibandingkan yang pertama yang ini announcer. Announcer itu sudah identik dari si channel itu sendiri atau siaran radio itu sendiri seperti itu. Nah, tunjukkan ciri khasnya di sini. Dia sebagai siaran apa seperti itu atau audio tentang apa. Nah, si narator membuka bahwa pertemuan kali ini akan membahas apa, lebih spesifik tujuannya apa. Oke, sampai sini dipahami? Ada pertanyaan? Tadi yang mau cari naskah itu banyak sekali lagi di internet ya. Ini contoh kecilnya aja. Ini hanya beberapa baris. Ada yang sampai ratusan atau ketika kalian membuat berseri itu bisa ribuan baris. Apalagi ketika membuat naskah video. Itu kalau per episode berapa lembar kan lumayan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya. Kalau announcer dan narator itu harus orang yang berbeda atau boleh orang yang sama? Oke. Yang pernah awalnya dijelaskan, announcer, narator itu bisa dari orang yang sama, bisa jadi orang yang berbeda. Bahkan announcer ini bisa juga dari hasil rekaman aja. Nggak harus diulang-ulang jadinya, ya kan? Karena kalimatnya kadang identitas dirinya sendiri, si channelnya sendiri. Sekali lagi, bisa orang yang berbeda, bisa orang yang sama. Karena bisa juga hanya podcast itu ya single factor deh, istilahnya dirinya sendiri. Karena ada podcast hanya curhat isinya ya. Nah, announcer-nya dianya sendiri. Naratornya atau narasumber atau yang berdialog, dirinya sendiri juga. Itu bisa seperti itu ya. Jadi announcer, narator bisa orang berbeda, bisa orang yang sama. Oke. Terima kasih. Oke. Yang lain? Gak pernah dengar. Dia nonton ini YouTube-nya Bang Deddy lagi ya. Bang Deddy Corbuzier ya. Dia kan visual podcast ya. Visual podcast. Dia punya identitas sendiri kan. Musiknya apa? Ya, pas opening. Kemudian announcer ya. Pas awal mula kan dia mulai itu. Close the door ya kan gitu. Biasanya. Close the door. Nah, dia announcer-nya seperti itu. Announcer. Nah, setelah announcer-nya itu tutup. Nah, ada suara apa tuh biasanya? Itu. Saya perhatikan seperti itu. Semua podcast yang udah tertata, naskahnya terbuat. Nah, ini rapi. Announcer-nya dia mulai ada. Close the door. Mulai. Nah, Assalamualaikum atau halo apa kabar biasanya itu narator. Naratornya Bang Deddy sendiri. Tadi announcer-nya Bang Deddy sendiri seperti itu. Ya kan? Sama kan? Dia orang yang sama atau orang yang berbeda. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke, nanti dibuat ya. Nah, ini sampelnya kalian cari di internet, kemudian siapkan ya. Siapkan di sini untuk tujuan kalian membuat audio itu sendiri. Nanti ketika praktekum, jadi nggak mengawang misalnya, nggak ada tujuan. Tapi kalau kalian buat dari sekarang, nanti pas kita praktekum, oh iya, material apa aja, bahan-bahan apa saja yang kita perlukan. Nah itu nanti kita buat. Yang goalnya nanti kalian buat media pembelajaran. Misalnya tadi membuat tentang bahasa Inggris, tentang pengenalan kosakata atau pengenalan suara apa gitu, bunyi atau apa juga tentang yang lain. Misalnya ada yang tahu? Mungkin udah ada dari diri kalian? Bisa juga makrorijul huruf ya, cara pengupasannya atau apa juga tajwid, ilmu tajwid ya. Itu bisa dibuatkan untuk audionya. Kalau kalian biasa ngaji atau udah ustadz, biasanya kan supaya membantu si santri itu bisa kalian buatkan audio. Misalnya pengenalan hijaiyah, itu bisa. Kembali lagi tadi yang bilang pronunciation seperti iya, sama ketika kita mengajarkan ngaji, sama kan makrorijul hurufnya harus pas kan ya. Seperti itu.
Tapi ketika kalian digabungkan dengan media cetak kan udah pernah belajar media cetak? Udah pernah di semester sebelumnya atau belum? Belum, Pak. Belum ya? Pengembangan media cetak. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini bisa diintegrasikan dengan pengembangan media audio. Misalnya media cetak itu tentang apa? Kalian pernah main ke Gramedia nggak? Di situ kan ada buku untuk anak SD ya. Pengenalan huruf hijaiyah ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Kalau nggak pelajaran bahasa Inggris ya, 32 menit apa gitu ya. Nah, itu ada buku modul ya kan, nah, itu media cetaknya. Nah, kalian gabungkan dengan audio, kan rekam seperti itu. Nah, konsepnya seperti itu. Kalau bisa kalian buat script itu bisa menggabungkan media cetak dengan terintegrasi media audio. Buat dari sekarang nggak apa-apa, siapaan tuh penelitian. Karena apa lebih enak. Kalaupun ini kelamaan bisa untuk jadi apa? Entrepreneur. Gitu. Kalian bisa buat aja cetakan biasa, terus fotokopi, buat covernya yang baik, kemudian bisa juga buat PDF, kemudian gabungkan dengan audionya. Posting aja di beberapa media, kadang tertarik. Gak apa-apa, dari awal gratis dulu, yang penting kalian branding dulu aja. Nama kalian apa, gitu. Misalnya kalian punya websitenya sendiri, apa, gitu. Atau punya channel sendiri, gak apa-apa. Itu membawa apa? Brand sendiri, promosi lah secara langsung. Secara tidak langsungnya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Bapak, berarti kalau kita mau buat... Bapak izin bertanya. Iya. Iya. Enggak. Kalau misalnya mau buat naskah audio, berarti formatnya ada semua ya, Pak? Kalau mau buat podcast gitu. Iya. Buat podcast itu kalau bisa dibuatkan naskahnya. Ya, supaya lebih tertata, supaya apalagi terlihat profesional. Termasuk saya juga sih sebetulnya kalau ketika awal membuat podcast karena belum tahu tekniknya seperti apa, cara membuat naskah seperti apa, ya udah langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang. Seperti itu. Ya, kalau ingin lebih profesional lagi dan tertata, buat aja formatnya dan masukkan aja apa saja yang perlu disampaikan. Misalnya tadi seperti musiknya apa, kalau nggak pakai musik, pakai suara lain seperti itu. Announcer-nya, identitas si channel itu sendiri ya, si podcast sendiri itu apa, misalnya identitasnya. Ya, channel itu membahas tentang IT aja atau tentang teknologi pendidikan, itu sediakan di situ. Kemudian ini sekali disusun ya, kalau bisa ya. Untuk pengembangan media audio dalam bentuk rekaman ya, audio digital, atau dalam bentuk podcast secara langsung ya, atau live streaming. Usahakan lebih bagus tadi format itu tersusun. Secara garis besar nggak masalah, cuma seperti ini. Kalian buat aja pembukanya apa, kemudian announcer-nya apa, kemudian kalau tidak ada ini nggak apa-apa, langsung ke narator nggak apa-apa. Setelah narator langsung aja bunyi cuap-cuap seperti itu. Seperti itu. Kadang ada yang lebih simpel seperti itu. Tidak bahas aja misalnya di naratornya pembahasan ini. Langsung pakai FX atau musik opening misalnya untuk melanjutkan dialognya. Bisa. Oke, kembali lagi ke konseptornya atau idenya yang akan disampaikan oleh kita. Oke, seperti itu. Kurang puas atau masih Pak, kurang? mau bertanya Pak. Oke, Bangga. Nanti Pak, kalau udah dibuat konsepnya, udah mulai merekam lah, itu pakai medianya media cuma yang ngomong aja, nggak apa namanya, sama kitanya, nggak kayak video gitu. Coba bilang suaranya mbak berecik. Kayak video itu Pak. Apakah nanti di rekaman videonya itu ditampilin muka kita atau tidak Pak? Apakah cuma gambar podcast doang atau gimana gitu, cuma nama doang? Kalau untuk audio hanya covernya aja ya, cover aja. Bisa wajah kita, bisa cover yang menandakan tujuan yang kita bawa di materi itu. Misalnya tentang materi
audio dengan Audacity, cukup aja dengan pembuatan cover, kemudian tuliskan title-nya, apa judulnya, kemudian berikan gambar, misalnya gambar Audacity itu apa gitu ikonnya. Bisa juga dengan misalnya tentang apa sejarah kemerdekaan Indonesia, cukup dengan cover, buat cover aja, kemudian title-nya, judul podcastnya ya apa istilahnya volume pertama, episode pertama itu apa, kemudian apa logonya apa atau gambarnya apa yang mendukung dari tujuan pada session itu atau part itu gitu. Jadi nggak harus live. Kalau live berarti itu visual dong, visual audio ya, bisa mengerti, jadi bisa covernya aja gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Enggak, kalau untuk referensi kalian bisa buka anchor.fm, itu sama, dia hanya cover aja. Per episode dia hanya covernya aja. Di cover itu dia menggambarkan judulnya, 1, 2 topik bahasanya misalnya tentang apa, nanti gambar yang ditampilkan itu gitu, mencirikan itu, bahasan itu. Bisa, enggak. Kalian cari referensi di Anchor atau di Spotify juga ada yang free untuk didengarkan. Supaya apa, bahan untuk membuat ide ke depan audio pembelajaran kalian punya dari sekarang. Oke, yang lain? Untuk kemarin ada pertanyaan, apakah harus dengan peralatan yang canggih? Kalau secara profesional, kalau sudah badan usaha, misalnya sudah ke arah usaha, ya harus si kondensor dari perangkat kerasnya atau dari softwarenya gunakan yang berbayar ya, seperti itu. Jadi untuk targetnya apa dulu? Kalau hanya sebatas apa target kita untuk pembelajaran, cukup yang sederhana dulu, pakai handphone bisa. Softwarenya itu recorder sound, recorder kalau salah, seperti itu. Oke, bisa pakai handphone aja. Nah kemudian ada yang tanya, gimana caranya untuk pede gitu, confidence ya ketika kita membuatkan podcast. Jangankan pakai edit suara ya, pakai suara sendiri kita kadang aneh mendengar suara kita sendiri kan, begitu kan? Kalau kita rekam gitu, kita play suara kita rada aneh ya, mendengar suara sendiri. Nah, nggak apa-apa, yang penting tuh percaya diri aja. Jangan takut ketika kita tampil, apalagi kita cuma audio ya, kita nggak kelihatan muka ya. Apalagi tampil langsung pasti agak sedikit gugup. Tidak masalah, belajar untuk apa? Public speaking seperti itu. Yang tipsnya lain apa? Kuasai materi yang akan disampaikan seperti itu. Kalau materi yang tidak dikuasai, tidak wayahnya. Kalian bisa akali dengan apa? Teks 1, terus apa? Teknik pembacaannya. Di mana harus penekanan titik atau koma seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Untuk PD lagi apa? Sama teknik public speaking kita pakai juga. Ketika bangun tidur, lihat ke cermin aja 5 menit cukup, cuap-cuap untuk apa? Menumbuhkan kepercayaan diri kita ketika tampil berbicara seperti itu. Tekniknya seperti itu. Yang saya tahu seperti itu. Atau sering aja kalian rekam. Biasanya ketika ada komentar, ketika kita upload ya, kita upload di YouTube atau di media streaming lain, nanti ada komentar. Seperti saya pernah di komen sama subscriber yang bilang, suara Anda tidak nyaman didengar oleh telinga saya. Itu nggak apa-apa, jangan marah. Karena apa? Itu masukan buat kita. Ya, paham? Itu evaluasi untuk kita. Jangan sampai haters itu dijadikan apa ya, beban buat kita. Jangan. Anggap aja itu istilah masukan untuk kita memperbaiki kita dari media itu atau channel kita sendiri. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Oke, kalau sudah, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lain nggak? Itu untuk tugasnya per kelompok apa individu, Pak? Sebenarnya bukan tugas ya, tapi ini mempersiapkan ketika untuk praktik. Ini individu. Ya. Individu. Disiapkan untuk individu, karena apa targetnya kalian udah terbiasa. Ketika menyusun skripsi udah tahu, oh ini harus yang dikembangkan. Tinggal apa penulisan, metodenya apa, gitu.
Misalnya ada hitungan statistik, ya tinggal statistiknya aja. Kalau pengembangannya istilahnya kalian dari sekarang. Kalau misalnya di semester 6 ketemu video, ya buat video, tinggal konsepnya digabungkan antara audio dengan fotografi. Jadilah dokumenter kan, gitu. Kemudian sejarah. Kalian foto aja, lubang buaya foto, pintunya foto, buat narasinya seperti apa, naskahnya gabungkan. Jadilah audio visual. Bisa kan? Gitu. Makanya fotografi itu penting. Teknik pengambilannya seperti apa, angle seperti apa, itu membantu juga ketika kita membuat apa? Audio visual. Fotografinya udah belajar kan di semester 2 ya? Udah kan? Semester 2? Kalau nggak salah, semester 2. Nah, digabungkan dengan semester 1 ya? Digabungkan dengan sekarang media semester 1. Oke. Udah teknik udah tahu kan? Teknik kamera seperti apa, pengambilan seperti apa. Nah, sekarang belajar audio. Nanti di semester 6 kalian nggak pusing lagi ketika belajar media visual. Karena bisa menggabungkan dua mata pelajaran tadi. Mata kuliah tadi ya. Fotografi digabungkan dengan media audio. Jadilah jadi media video semester 6. Kalau dibilang satu kesatuan, ya nggak bisa dipisahkan ketika membuat media audio. Ketika kalian udah lebih ke visual lagi, bisa media visual. Tadi menggabungkan tadi teknik fotografi itu penting. Ya, cara membuat lebih enak dilihat seperti apa, itu fotografi. Karena ketika shoot, kamera nge-record, itu sangat penting. Tinggal main teknik pengambilan tadi, fade in, seperti apa, video juga ada fade in. Kan dia datang kan soal datang gitu. Fade out, dia seorang menjauh, seperti itu. Itu teknik. Dan jangan sampai monoton. Monoton ini dimasukkan itu hanya diam aja. Nah, kalaupun harus monoton itu teknik. 1, diam aja, jangan melebihi dari 3 detik biasanya. Pernah lihat video-video kan? Nggak lebih dari 2 detik atau 3 detik kan? Langsung gantikan transisinya. Nah itu. Kalau terlalu panjang itu usahakan main tadi fade in atau fade out. Oke? Ada pertanyaan? Jadi tugasnya individu, bukan tugas ya. Persiapkan idenya untuk nanti pas praktek. Bisa praktek dari sekarang, bisa. Kalian aja rekam, buat konsep sendiri. Nanti pas teknik editingnya, tinggal belajar gabung. Oke? Sampai sini paham? Paham. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, kita cukupkan. Saya absensi dulu. Ini saya absen. Oke, yang pertama Agung Surya Romansyah. Agung ada? Hadir Pak. Kemarin ada nggak Agung? Kemarin saya nggak ada. Oke. Kemudian Ahmad Satri. Ahmad. Hadir Pak. Ahmad Eka Syahabuddin. Hadir Pak. Ada. Tuh, itu ada background-nya itu. Ada sound effect-nya. Alia Aryani. Hadir Pak. Anissa Lutfiani. Hadir Pak. Itu sound effect. Pok ayam. Pas banget. Anissa Sofia. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak. Lagi. Ajam Sahrul Qudsi. Ya, Pak, hadir Pak. Silent ini nggak ada backsound. Deviana Molidia. Hadir Pak. Deviana. Hadir. Juga. Farid Fadilah. Hadir Pak. Fatan Kamal Maulana. Hadir. Fatan. Hadir. Elmaliah Rahmah. Hadir Pak. Oke. Jihan Aura Lestari. Hadir Pak. Putri Asidiki. Hadir Bapak. Mary Handayani. Hadir Pak. Muhammad Yos Janan Naufal. Hadir Pak. Muhammad Mahisa Sumbakti.
Ada Pak Hadir. Muhammad Jahran Adiatama. Hadir, Pak. Nabila Safia. Nabila Silvani. Hadir, Pak. Putri Altina Fauzia. Hadir, Pak. Puspa Ayuning Tias Hanafia. Hadir, Bapak. Lasti Musdalifah Fataga. Hadir, Pak. Salsa Delia Supriyandini. Hadir, Pak. Safa Haulah Fanani. Hadir, Pak. Siti Nur Halisa. Hadir, Bapak. Tarik Ibnu Anwar. Hadir, Pak. Liza Perdana Putri. Hadir, Bapak. Laki. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Hari ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Untuk materi slide, insya Allah masih dalam tahap edit. Biasanya ketika mau ujian baru saya share semuanya. Dan pantangin aja bukan di channel ya, tapi di LMS UIK. Kadang banyak yang acuh ya, maksudnya itu ke LMS-nya. Padahal di situ ada materi yang lain. Bisa juga untuk apa? Mereview mata kuliah yang sebelumnya. Gunakan LMS itu untuk apa? Untuk mengulang. Untuk mengulang materi yang kita pelajari. Jangan sampai kita pelajari terus lupa. LMS yang lag. LMS yang lag. Ya kalau ujian nge-lag pasti. Kalau nggak ujian pasti bisa. Karena ujian itu langsung serempak. Berapa ribu mahasiswa mengakses. Oke, kita cukupkan. Kita berdoa dulu. Semuanya berdoa dimulai. Oke, selesai. Tutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, saya akan saja.